Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4076-4078. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana token api suci bisa begitu kuat di tanganmu? Wajah Yarden dipenuhi rasa tidak percaya. Master Lama juga memandang Dev dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, "Dev, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu api yang keluar dari token api suci?" Master Sekte Lama, token api suci yang selama ini Anda anggap sebagai harta paling berharga dari Sekte Api Ungu sebenarnya hanyalah cangkang kosong. Ada jiwa token di dalamnya. Saat ini token api suci telah kehilangan jiwanya, jadi kekuatannya sudah banyak melemah. Aku secara tidak sengaja memperoleh jiwa token di sungai magma itu, jadi aku dapat dengan mudah mengidentifikasikan diriku sebagai pemilik token api suci ini, dan ia juga mampu meletus dengan api yang lebih kuat dari sebelumnya. Dev mengikuti Master Lama dan menjelaskan. Tapi Dev tidak mengatakan apapun tentang Sirus Hong. Jiwa token. Aku tidak menyangka bahwa token api suci juga memiliki jiwa token. Bahkan tanpa jiwa token, token api suci ini dapat disebut senjata suci. Sekarang ia memiliki jiwa token, kekuatannya mungkin akan sangat menakutkan. Tuan Lama berkata dengan kaget. Yarden sangat terkejut saat mendengar kata-kata Dev. Token api suci yang telah dia peroleh dengan susah payah ternyata hanyalah cangkang kosong. Pantas saja Dev tidak terlihat takut sama sekali saat Digan memegang token api suci, dan dia terlihat percaya diri. Ternyata Dev telah memperoleh jiwa token sejak lama dan mengetahui bahwa token api suci hanyalah cangkang kosong. Saat ini, Yarden bertekad untuk membalaskan dendam putranya, tetapi menghadapi Dev dan pemimpin Sekte Lama, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Yarden mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika dia mencoba yang terbaik, hasil akhirnya adalah kematian. Tetapi jika dia melakukannya, Sekte Api Ungu tidak lagi memiliki tempat untuknya, dan tidak banyak muridnya yang akan mengikutinya. Lagi pula, orang-orang di dunia surga dan manusia semuanya tertarik pada kepentingan. Jika Yarden bukan Master Sekte dan meninggalkan Sekte Api Ungu dan tidak memiliki keuntungan, siapa yang akan mengikutinya? Dan ketika Yarden ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba teringat suara gemuruh di langit. Bergemuruh. Cahaya hitam melesat ke langit, langsung menarik perhatian semua orang. Dan dalam cahaya hitam ini, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan muncul langsung dari kehampaan. Membunuh sesepuh dari Sekte Wajah Hantu saya, dan kemudian membunuh Digan, apakah kamu mengira bahwa Sekte Wajah Hantu saya bukan siapa-siapa? Orang yang datang tidak lain adalah Theoden Wei, pemimpin dari Sekte Wajah Hantu. Melihat kemunculan tiba-tiba dari pemimpin Sekte Wajah Hantu, wajah Master Lama menjadi sangat jelek, dan bahkan murid Sekte Api Ungu lainnya pun sangat gugup. Tapi Yarden memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Jika pemimpin dari Sekte Wajah Hantu maju dan langsung membunuh Dev dan pemimpin Sekte Lama, maka Sekte Api Ungu akan tetap menjadi miliknya. Dev, ambil kesempatan ini untuk melarikan diri bersama yang lain. Orang ini adalah pemimpin Sekte Wajah Hantu. Namanya Theoden Wei. Dia adalah Master Alam Mahayana tingkat ketiga. Aku sudah puluhan tahun tidak bertemu orang ini. Aku mendengar dia telah mengasingkan diri, tapi aku tidak menyangka dia akan keluar dari pengasingan. Master Lama berkata kepada Dev dengan ekspresi jelek. Dia ingin Dev melarikan diri bersama murid-murid Sekte Api Ungu, dan dia akan menemukan cara untuk menahan Theoden. Master Lama tahu bahwa dia jelas bukan tandingannya, dan hasil akhirnya adalah kematian, tetapi bisa menyelamatkan begitu banyak orang dari Sekte Api Ungu tidak sia-sia. Tuan Lama, itu hanya bayangan yang terbentuk, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukan tubuh aslinya yang ada di sini, jadi kita tidak perlu melarikan diri. Dev melirik Theoden dan berkata dengan tenang. Pemimpin Sekte Wajah Hantu hanyalah bayangan, dan tidak mungkin dia bisa menggunakan seluruh kekuatan aslinya. Yo, meski aku hanya bayangan, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Ketika Theoden mendengar kata-kata Dev, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Dev. Aura alam Mahayana meledak seketika, menyebabkan banyak biksu mengubah ekspresi mereka. Melihat ini, Master Lama ingin melawan, tetapi ditahan oleh Dev. Serahkan saja padaku. Dev tersenyum ringan, energi spiritual di tubuhnya meledak seketika, lalu dia mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan di kepalan tangan berkedip-kedip seperti matahari yang menyilaukan.
Tinju cahaya suci. Setelah meninju, bayangan tinju besar menuju ke arah Theoden. Pukulan Dev benar-benar menghancurkan telapak tangan Theoden. Theoden sedikit terkejut. Setelah pertarungan sebenarnya, dia menemukan bahwa Dev, biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 5, memiliki kekuatan yang berbeda dari penampilannya. Nah, kamu membunuh Penatuatu dan Digan dengan kekuatan alam kesengsaraan transendensi. Kamu benar-benar memiliki kemampuan yang nyata. Tapi orang-orang yang kamu bunuh semuanya adalah anggota sekte wajah hantuku, jadi kamu harus memberiku penjelasan. Setelah Theoden selesai berbicara, ada dengungan di langit, dan kemudian pusaran di kehampaan muncul, dan segera wajah hantu besar terbentuk. Wajah hantu ini sebesar bukit dan terus berputar. Terlebih lagi, mata dari wajah hantu itu tampak hidup. Mereka terus-menerus menatap Dev, seolah ingin melihat menembus Dev. Di bawah tatapan mata ini, yang lain menundukkan kepala, seolah-olah mereka telah terlihat jelas, dan tidak ada rahasia sama sekali. Tekanan tak terlihat terus terpancar dari wajah hantu itu. Setiap biksu merasa seolah-olah tubuhnya ditekan oleh gunung dan sungai, dan pernapasan menjadi sangat sulit. Beberapa biksu dengan kekuatan rendah mulai tidak mampu menahannya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bahkan Penatuayu dan yang lainnya memiliki wajah jelek dan berjuang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Munculnya wajah hantu ini menyelimuti seluruh sekte api ungu di bawah tekanan. Aura yang kuat, mendominasi, dan menakutkan seperti itu membuat semua orang tidak berani bergerak sedikit pun. Wajah Master Lama juga sangat jelek. Mata semua orang dipenuhi ketakutan, dan tidak ada yang berani melihat wajah hantu itu. Hanya Dev yang mengangkat kepalanya, tanpa sedikit pun rasa panik di matanya. Anak yang baik, kamu memiliki tulang punggung yang cukup kuat. Setelah Theoden selesai berbicara, gelombang tekanan yang luar biasa datang langsung ke arah Dev. Sebagian besar bangunan dan tanah di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan ini dan runtuh satu demi satu. Tubuh Dev berdiri tegak tanpa membungkuk, dan dia bahkan tidak mengelak dari matanya. Pada saat yang sama, token api suci di tangan Dev meledak dengan semburan api, menahan tekanan ini. Dev memegang token api suci di tangannya, jadi dia terlihat sangat tenang. Faktanya, Dev masih memiliki seseorang untuk diandalkan, dan itu adalah Raja Iblis Awan Merah. Jika ini benar-benar menyangkut masalah hidup dan mati, maka dia akan mempertaruhkan segalanya dan membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan tubuhnya lagi. Sekarang Dev memiliki token api suci, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah dapat muncul di dunia ini di bawah perlindungan token api suci. Itu tidak perlu disembunyikan di lautan kesadaran Dev. Jika itu tidak cukup, itu hanya bisa muncul di aura api dari token api suci. Jika tidak, jika sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah terungkap di dunia ini, dia mungkin akan musnah menjadi abu. Di ruang tertutup atau di lautan kesadaran, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah bisa bergerak. Melihat Dev mengangkat kepala dan dadanya, dia tidak takut sama sekali, sementara Theoden mengendalikan wajah hantunya dan terus memberikan tekanan. Ledakan. Dev hanya merasakan auranya mulai bertambah cepat, seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku, dan dia merasa seolah-olah seluruh langit menekannya. Kekuatan yang tak terlukiskan ini membuat semua tulang di tubuh Dev bergetar, tapi Dev masih berdiri. Terlihat Dev mengertakkan gigi, matanya merah, dan temperamen tubuhnya tercermin pada saat ini. Berbagai kekuatan spiritual di dalam tubuh terus beroperasi, dan aura api dari token api suci juga terus meletus, menahan tekanan ini untuk Dev. Nak, aura api dari token api suci ini dapat membantumu berlatih. Jangan sia-siakan di sini. Biarkan aku keluar dan membantumu mengatasinya. Kata Raja Iblis Awan Merah setelah Dev. Raja Iblis Awan Merah sekarang ingin meninggalkan lautan kesadaran Dev dan pergi ke dunia nyata untuk bersenang-senang. Tunjukkan saja wajahmu, tapi jangan berpikir untuk lari. Dev berkata. Kamu kentut, kecuali kamu, pria cabul, lautan kesadaranmu bisa mentolerirku, tapi pria mana yang bisa mentolerirku? Terlebih lagi, saya harus menunggu Anda membantu saya menemukan puing-puingnya. Tentu saja saya tidak akan lari. Raja Iblis Awan Merah berkata. Yah, kamu membuatnya dengan cepat. Orang ini hanyalah proyeksi bayangan. Kebetulan Anda hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, jadi itu adil. Dev berkata. Sial, kamu membandingkan sampah ini dengan aku, apalagi sisa jiwa yang tersisa, meski hanya tersisa satu helai rambut kaki, sampah tua ini bukanlah lawanku. Raja Iblis Awan Merah sedikit tidak senang. Patriark Sekte Wajah Hantu ini hanyalah biksu tiga alam Mahayana, dan Dev benar-benar membandingkannya dengan Raja Iblis Awan Merah.
Tentu saja Raja Iblis Awan Merah tidak setuju. Jika Raja Iblis Awan Merah selesai saat ini, tatapan matanya akan membuat Theoden ini menghilang. Senior, saya hanya membuat analogi, mengapa kamu harus marah? Dev sedikit tercengang. Orang-orang dari alam surga ini benar-benar aneh dalam temperamen. Cepat keluarkan aku, berhenti merengek. Raja Iblis Awan Merah berkata. Bagus. Dev mengangguk, dan kemudian token api suci meledak dengan nyala api merah yang terlihat dengan mata telanjang. Nyala api meledak di udara, langsung membentuk perisai yang menyelimuti seluruh sekte api ungu. Kemudian Theoden juga diselimuti di dalamnya. Theoden terkejut, tapi kemudian mencibir, "Nak, apakah kamu bodoh? Jika Anda ingin menolak paksaan saya, Anda harus mengisolasi saya. Sekarang setelah Anda menyelimuti saya secara langsung, bukankah ini membuat saya lebih mudah melakukannya?" Dev menatap Theoden dengan senyum dingin dan berkata, "Apakah aku bodoh? Anda akan tahu sebentar lagi." Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung memasang postur yang sangat tampan. Keluarlah. Setelah Dev selesai berbicara, kabut hitam muncul di atas kepalanya, dan kemudian seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan perlahan muncul. Tapi lelaki tua itu tampak seperti bayangan, jelas gumpalan jiwa yang tersisa. Setelah melihat ini, Theoden tertawa, "Nak, kamu menggunakan jiwa iblis di depanku. Bukankah ini pisau besar di depan Guan Gong? Tahukah kamu, sekte wajah hantu kami menghususkan diri dalam membesarkan jiwa iblis. Tepat pada waktunya, aku akan membangkitkan jiwa iblismu dan membiarkan aku menggunakan dia untukku." Theoden akan tertawa terbahak-bahak saat ini. "Beri makan pantatmu, pena jahat, bisakah kamu memberiku makan?" Raja Iblis Awan Merah awalnya meninggalkan Dev untuk mengenal laut dan bisa bergerak di dunia luar. Dia sangat senang. Tapi Theoden ini benar-benar mengucapkan kata-kata akan menggunakannya. Apakah Anda bercanda? Dapatkah Raja Iblis dari surga disimpan jika dia ingin menyimpannya? Theoden terkejut. Dia tidak menyangka bahwa jiwa iblis ini memiliki karakter yang agung, dan dia masih memiliki kesadarannya sendiri. Banyak jiwa iblis yang dibesarkan oleh sekte wajah hantu tidak memiliki otonomi, dan tidak mudah untuk mengendalikan mereka dengan kemampuan otonomi seperti ini. Tapi begitu jiwa iblis semacam ini dikendalikan, itu pasti kuat. Tuan Lama dan Yarden memandang Raja Iblis Awan Merah saat ini. Mereka tahu bahwa ini seharusnya yang dikatakan Penatua Tu sebelum kematiannya, Dev memiliki jiwa iblis di lautan kesadarannya. Justru karena jiwa iblis inilah Penatua Tu dan murid-murid sekte wajah hantu dibantai oleh Dev. Kamu hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, tapi kamu berani menjadi sangat sombong. Ketika aku menaklukkanmu, kamu akan tahu betapa baiknya aku. Setelah Theoden selesai berbicara, wajah hantu besar tiba-tiba membuka mulutnya dan tersedot ke arah Raja Iblis Awan Merah. Itu hanya sisa jiwa, menurut dia dapat dengan mudah menghirupnya menjadi wajah hantu. Orang tua ini tidak bermain seperti ini selama ribuan tahun. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Raja Iblis Awan Merah tertawa ketika dia melihat Theoden hendak menaklukkannya. Awalnya, Raja Iblis Awan Merah bisa membuat wajah hantu Theoden menghilang dengan menghembuskan auranya, tapi dia ingin bermain dan tidak ingin Theoden menghilang begitu cepat. Jika Theoden menghilang dan Dev menyingkirkan perisai yang ditahan oleh token api suci, Raja Iblis Awan Merah akan kembali ke lautan kesadaran Dev. Bersambung.